Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berkumpul kembali bersama pada hari Minggu ini di bulan yang baru, bulan Mei. Dan sebelum kita sama-sama memulai ibadah kita, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada bulan ini kami akan belajar tema yang baru, yaitu berdoa di dalam roh. Ajarkan kami Tuhan, agar kami benar-benar bisa mengikuti setiap tema yang akan diberikan oleh hamba-Mu, agar kami dari sehari ke sehari lebih memiliki roh yang bertumbuh di dalam Kau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Beracaralah, urapi ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari jemaat semua, mari kita bangkit berdiri. Kita katakan saudara yang ada di kiri kanan kita, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus baik. Mari kita katakan, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian untuklah sang kakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhan, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian untuklah sang kakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sekali katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sekarang saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Mari kita tenangkan pikiran kita. Mari kita buang segala permasalahan kita. Mari kita fokus untuk menyembah Tuhan. Karena di dalam hadirat-Nya terdapat ketenangan. Di dalam hadirat-Nya ada kedamaian di dalam hati kita. Thank you Jesus. Oh, Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh sangat baik.
menyanyikan lagu ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Panggil nama Yesus. Makasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian.
iman. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kejayaan hanya bagi Tuhan, hanya bagimu, hanya bagi Tuhan. Oh, hanya bagi Tuhan. Hormat, pujian, dan syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan Dia dalam ibadah kita hari ini, dan tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau beritahukan kepada kita semua agar mempersiapkan diri. Di akhir ibadah ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Siapkan roti, siapkan anggur. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat bagimu Bapa Allah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh masih beribadah walaupun secara online. Kami yakin itu tidak akan mengurangi penyertaan berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau hadir, Engkau memberkati dalam pemberitaan firman-Mu hari ini. Urapi hamba-Mu yang kepercayakan hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua. Kami yang mendengar dan kami yang menyampaikan sama-sama diberkati. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudaraku, kita sudah memasuki bulan yang kelima tahun 2021 dan minggu yang pertama saat ini. Dan kita memiliki tema pada bulan Mei ini, yaitu berdoa dalam roh. Dan khusus minggu yang pertama ini saya mengambil tema yang sama, yaitu tema bulanan kita berdoa dalam roh. Dan untuk itu saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-14, ayat yang ke-14 dan 15. 1 Korintus pasal 14, ayat 14 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ayat 15. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, tema ini yang akan kita dengarkan selama bulan Mei, berdoa dalam roh. Dan untuk minggu ini saya juga tadi sudah katakan, saya mengambil tema yang sama, berdoa dalam roh. Nah, berkenaan dengan pembacaan firman Tuhan,
nats yang diambil dari 1 Korintus pasal 14 ayat 14 dan 15, dan juga tema berdoa dalam roh ini, saya mau menyampaikan ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah makna berdoa dalam roh. Lalu yang kedua nanti manfaat berdoa dalam roh. Saya menyampaikan dua hal ini. Nah, mari kita lihat saudaraku, apa kata Alkitab tentang itu. Yang pertama, makna atau arti berdoa dalam roh. Saya mau menyampaikan ada tiga hal. Yang pertama, saya akan bacakan ayat yang ke-15. Saya mengambil ayat 15, yaitu yang mengatakan demikian. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Nah, saudaraku, perhatikan ayat ini. Jadi inilah yang pertama yang saya mau ambil, makna atau arti berdoa dalam roh, yaitu yang pertama saya mau katakan adalah roh kita yang berdoa. Ayat 15 tadi saya sudah bacakan bahwa ayat ini menjelaskan ada dua hal atau dua jenis tentang berdoa. Yang pertama dikatakan di situ tadi, aku akan berdoa dengan rohku. Ini yang pertama. Yang kedua, di situ dikatakan, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Jadi saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa dalam ayat 15 ini menjelaskan ada dua hal berdoa. Pertama berdoa dengan roh, yang kedua berdoa dengan akal budi. Nah, itulah sebabnya saya mengambil yang pertama dari makna atau arti berdoa dalam roh, yaitu roh kita yang berdoa. Berdoa dengan roh, yaitu roh kita yang berdoa. Ayat ini menjelaskan, saudaraku, perhatikan baik-baik, dikatakan jika berdoa dengan roh, maka akal budi tidak turut berdoa. Ayat 14 saya akan bacakan. Saya jelaskan, perhatikan saudaraku. Ayat 14 di situ dikatakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi ketika roh ini yang berdoa, akal budi itu tidak turut berdoa. Itulah poin yang saya ambil. Makna atau arti berdoa dalam roh adalah roh kita yang berdoa. Poin yang pertama dari nats ayat 15 itu, yaitu roh kita yang berdoa. Ayat yang sama juga mengatakan ada yang berdoa dengan akal budi. Nah, ketika kita berdoa dengan akal budi, itu artinya akal budi kita turut berdoa, saudaraku. Jadi dengan jelas, hal yang pertama saya mau sampaikan kepada kita berkenaan dengan tema ini, makna atau arti berdoa dalam roh adalah roh kita yang berdoa. Haleluya. Itulah poin yang pertama yang mendasar yang mau saya sampaikan, makna berdoa dalam roh. Yang kedua, kita tidak berhenti di poin yang pertama ini. Yang kedua, perhatikan ayat yang ke-14 dari nats pembacaan kita, saudaraku. Haleluya. Perhatikan, jadi poin yang pertama tadi, rohkulah yang berdoa. Nah, sekarang ayat 14 kita perhatikan baik-baik. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa.
Jadi kalau roh kita yang berdoa, maka pengertiannya juga sama, yaitu berdoa dengan bahasa roh. Kalau roh yang berdoa menurut nas ini, saudaraku, maka berdoa dalam bahasa roh. Jadi saya mau ambil kesimpulannya ayat yang ke-14 ini, makna dari berdoa dalam roh adalah berdoa dalam bahasa roh. Haleluya. Saudaraku, memang inilah pengertian atau inilah doktrin gereja yang beraliran Pentakosta. Kalau dikatakan berdoa dalam roh, itu artinya orang-orang Pentakosta sudah mengerti, sudah memahami yang dimaksud di situ adalah berdoa dalam roh, saudaraku. Haleluya. Berdoa dalam roh, ayat yang ke-14 itu adalah roh kula yang berdoa. Poin yang pertama tadi saya katakan, makna berdoa dalam roh itu adalah roh kula yang berdoa. Dan yang kedua, ketika rohku yang berdoa ini menunjukkan bahwa kita berdoa dengan bahasa roh. Itulah yang menjadi, saya katakan tadi, pengertian dari gereja beraliran Pentakosta. Sama, gereja kita adalah aliran Pentakosta, maka kita punya pengertian, arti atau makna berdoa dalam roh itu adalah berdoa dengan bahasa roh. Lalu nanti kita akan jelaskan apa itu bahasa roh, saudaraku. Haleluya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, akal budiku tidak turut berdoa. Itu dikatakan ayat yang kita baca tadi, saudaraku. Jika berdoa dengan, atau jika berdoa dalam roh, adalah berdoa dalam bahasa roh yang sudah saya jelaskan tadi, saudaraku. Saya ulangi sekali lagi, jika kita berdoa dalam bahasa roh, maka akal budi tidak ikut berdoa. Artinya ketika kita berdoa dalam bahasa roh, maka akal budi kita, pengertian pikiran kita ini tidak dapat memahami karena tidak mengerti, tidak turut. Jadi roh lah yang berdoa, saudaraku. Nah, saya akan mau menjelaskan ayat firman Tuhan. Mengapa saya katakan tadi berdoa dalam roh atau berdoa bahasa roh? Apa itu bahasa roh? Mari saudaraku, kita lihat satu persatu pengertian bahasa roh yang ditulis di dalam Alkitab. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Saya akan bacakan, saudaraku. Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat, di situ dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara catat dulu, yaitu bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain ini, ayat yang sama saya akan bacakan, diterjemahkan di situ bahasa roh di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 45 dan 46, khususnya 46-nya, saudaraku. Saudara perhatikan, Kisah Para Rasul 10 45 dan 46. Saudara perhatikan ya. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ayat 46-nya perhatikan. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam terjemahan tadi Kisah Para Rasul 2 ayat 4 berbahasa lain, tetapi di sini berbahasa roh. Di situ dikatakan berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Saya mau jelaskan, saudaraku. Tapi satu lagi dulu.
pasal 19 ayat yang ke-6. Pasal 19 ayat ke-6, kata yang sama di situ dikatakan, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi saya mengambil di sini dan berbahasa roh. Jadi kata yang sama, saudaraku, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat, Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-46, dan Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-6. Di dalam bahasa Alkitab King James Version, dalam bahasa Inggris, kata yang sama diambil, yaitu speak with tongues. Dan kita tahu bahwa Alkitab King James Version itu adalah Alkitab yang diterjemahkan dari bahasa aslinya, yang paling sangat mendekati kesempurnaan yang diambil dari bahasa Greek, King James Version. Dan ayat-ayat ini menunjukkan, saudaraku, bahwa di situ berbicara bahasa-bahasa lain itu adalah bahasa roh. Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat, di dalam bahasa King James Version di situ speak with other tongues. Jadi berbicara speak with tongues, speak with other tongues. Dan Kisah Para Rasul 10 ayat yang 46-nya di situ, saudaraku, speaking in tongue. Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-6 dalam bentuk past tense, spoke in tongue. Jadi jelas bahwa itu menunjukkan bahasa roh. Itulah sebabnya poin yang kedua, makna atau arti berdoa dalam roh yang dimaksud di sini adalah berdoa dalam bahasa roh. Haleluya. Itulah hal yang kedua, pengertian atau makna dari berdoa dalam roh. Dan kita orang-orang Pentakosta sangat memahami akan hal ini. Yang ketiga, makna berdoa dalam roh. Tadi ayat yang saya ambil Kisah Para Rasul 14 ayat 14 dan 15. Sekarang kita lihat dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Mari kita lihat, saudaraku. Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Bahasa-bahasa baru. Dalam King James Version tadi, saudaraku, di situ juga berbicara tentang speak in tongue. Sama halnya. Lalu ayat yang ke-18-nya, jadi tanda-tanda orang percaya itu bukan berhenti di ayat yang ke-17, tapi juga ayat yang ke-18. Perhatikan, saudaraku. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Perhatikan, saudaraku. Tanda-tanda orang percaya ada 5 menurut Markus 16 ayat 17 dan 18. Salah satunya adalah di situ berbicara dalam bahasa roh, speak with tongue. Apa itu yang kelima itu? Ayat ke-17-nya, mengusir setan demi nama Yesus, berbicara dalam bahasa roh. Ayat 18, memegang ular, meminum racun maut tidak celaka, mendoakan orang sakit lalu sembuh. Jadi saya mau katakan, poin yang ketiga, makna berdoa dalam roh adalah tanda orang percaya. Jadi menurut nas ini, menurut standar Yesus Kristus, bahwa tanda-tanda orang percaya salah satunya adalah berbicara dalam bahasa roh. Haleluya. Saudaraku, mungkin saudara
belum dapat memahami ini. Tapi saya mau akan jelaskan kepada kita. Pertanyaannya Pak Pendeta, apakah jika kita tidak atau belum memiliki 5 tanda ini sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Markus 16 ayat 17 ini, jika kita tidak memilikinya, apakah kita tidak tergolong menjadi orang yang percaya? Ini pertanyaan yang bagus, saudaraku. Saya akan memberikan jawabannya dengan menjelaskan firman Tuhan yang lain. Jadi kalau ditanya, apakah jika kita tidak memiliki kelima tanda ini, jadi kita tidak tergolong orang percaya? Belum tentu. Mengapa saya katakan demikian? Mari kita baca dulu Matius pasal 5 ayat 48. Matius pasal 5 ayat yang ke-48, saudaraku. Perhatikan baik-baik apa dikatakan di sini. Ayat yang ke-48. Yesus berkata demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna. Perhatikan, saya ulangi. Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi perhatikan saudaraku, satu hal, Yesus berkata tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbahasa roh. Mereka memegang ular. Mereka minum racun maut tidak celaka. Dan mereka tumpang tangan orang sakit sembuh. Itulah standar yang Yesus inginkan dari setiap orang-orang yang percaya. Lalu Yesus juga menginginkan standar orang-orang percaya, murid-murid yang percaya kepada Dia, meminta supaya kita sempurna sama seperti Bapa. Tapi adakah kita menjadi sempurna? Belum. Dan memang itulah yang kita tuju. Jadi saudaraku, sama halnya juga Alkitab menjelaskan di dalam Roma 8 ayat 29, di situ kita diminta supaya kita menjadi sama dengan Kristus. Itulah memang tujuan kita. Di dalam Efesus pasal yang keempat, adanya nabi-nabi, adanya pengajar-pengajar, adanya gembala, adanya guru. Itu semua untuk memperlengkapi orang yang percaya. Saya akan bacakan dulu ya, Roma 8 ayat 29, lalu Efesus 4 ayat 13. Apa dikatakan di situ? Ayat 29 dari Roma 8 ini, demikianlah firman Tuhan. Perhatikan saudaraku. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita diminta untuk menjadi serupa dengan Kristus. Lalu Efesus pasal 4 tadi, ayat yang ke-11. Efesus pasal 4 mulai ayat 11, tapi saya akan bacakan ayat 13-nya saja, saudaraku. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita menuju ke sana, saudaraku. Jadi kalau Yesus meminta tanda-tanda 5 hal ini, maka saudara kejarlah itu, saudaraku. Dan itu adalah pemberian Allah, karunia Allah yang perlu kita miliki, saudaraku. Haleluya. Jadi tidak salah atau tidak kebetulan firman Tuhan, tema kita pada hari ini berdoa dalam roh. Dan makna berdoa dalam roh itu adalah berdoa berbahasa roh. Dan yang ketiga tadi saya katakan itu poin yang kedua. Yang ketiga adalah tanda-tanda orang percaya. Haleluya. Jadi saya mau katakan kepada kita, jangan berkecil hati jika kita belum memilikinya.
kita sedang menuju ke sana, saudaraku. Sama halnya kita belum bisa sempurna. Jangan berkecil hati. Sama halnya kita belum menjadi serupa dengan Kristus. Sama halnya kita belum memiliki kelima tanda-tanda ini. Kita sedang menuju ke sana. Katakan amin. Haleluya. Itu hal yang pertama, yaitu makna berdoa dalam roh. Sekarang kita akan masuk manfaat berdoa dalam roh. Karena kita nanti akan perjamuan kudus, saya tidak akan lama menyampaikan firman Tuhan ini. Yang kedua, manfaat berdoa dalam roh. Mari saya ajak dulu kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua. Saudara perhatikan baik-baik apa dikatakan Alkitab. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, speak with tongue, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi jelas ayat yang ke-14, pasal yang ke-14 ayat yang kedua di sini dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Jadi inilah manfaat berdoa dalam roh atau berdoa dalam bahasa roh. Yang pertama artinya berkata-kata atau berbicara kepada Allah. Haleluya. Alkitab menjelaskan bahwa berbahasa roh itu adalah berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau kita berbahasa roh kepada manusia, manusia tidak akan mengerti. Tapi Allah pasti mengerti, saudaraku. Pertanyaannya, apakah jika kita berdoa tidak berbahasa roh, Allah tidak mengerti? Tentu tidak. Allah pasti mengerti. Kita berdoa dengan berbahasa roh, Allah mengerti. Kita berdoa dengan bahasa akal budi kita, Allah mengerti. Tetapi Alkitab menjelaskan manfaat berdoa dalam roh. 1 Korintus pasal 14 ayat kedua ini, berkata-kata atau berbicara kepada Allah. Allah mengerti ketika kita berbahasa roh. Tapi saya mau katakan kepada kita, iblis tidak mengerti. Amin. Haleluya. Ayat yang kedua juga mengatakan ketika kita berdoa berbahasa roh itu, kita sedang tidak berbicara kepada orang lain. Tidak. Jadi kalau ada orang berdoa dengan bahasa roh, itu sedang tidak berkata-kata kepada orang lain, sedang berkata-kata kepada Allah. Itu yang dikatakan Alkitab. Itulah sebabnya Paulus menjelaskan itu kepada gereja mula-mula yang ada di Korintus. Bahkan Paulus juga mengatakan, aku berdoa lebih daripada kamu berbahasa roh. Tetapi ketika banyak orang, saya lebih suka berdoa dengan akal budi supaya orang lain dapat mengerti. Iya, kita katakan itu. Amin, ya. Jadi makna berdoa dalam roh itu adalah kita berbicara kepada Allah. Artinya salah satu alat komunikasi kita kepada Allah. Haleluya, saudaraku. Jadi menurut ayat ini, bahwa bahasa roh adalah alat komunikasi yang baik yang dapat kita pakai kepada Allah. Katakan amin. Iya. Itu yang pertama dari manfaat berbahasa roh. Yang kedua, 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Apa manfaat berbahasa roh? Ayat yang keempat berkata demikian, saudaraku. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, catat saudaraku, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi berdoa dalam roh atau berdoa dalam bahasa roh yang saya sudah jelaskan tadi itu manfaatnya adalah membangun dirinya sendiri. Haleluya, haleluya, saudaraku. Jadi penting kalau saudara mau membangun
rohanimu, ini kata Alkitab, bukan saya sebagai pendeta. Ini kata Alkitab, kalau kita mau membangun rohani kita, membangun diri sendiri, yaitu rohani kita ini, berdoalah dalam bahasa roh. Haleluya, kata Alkitab. Jadi dengan jelas poin yang kedua saya mau katakan bahwa manfaat berdoa dalam roh adalah membangun rohani kita, membangun rohani kita sendiri. Haleluya. Mengapa kita perlu membangun rohani kita, saudaraku? Ini penting supaya kita tidak gampang terjatuh atau tidak gampang tergelincir dengan tekanan dunia ini yang memang kerjaan iblis yang akan menerkam orang-orang yang percaya. Jadi kita perlu membangun diri kita, saudaraku. Dan salah satu caranya membangun diri, membangun rohani kita adalah Alkitab menjelaskan berdoa dengan bahasa roh. Luar biasa firman ini. Saudaraku, perhatikan, jangan abaikan ini. Banyak memang cara kita untuk membangun diri. Mendengarkan firman Tuhan, beribadah, bersekutu. Iya, itu kita tidak bisa pungkiri. Tapi salah satu ini pun firman Tuhan menjelaskan kepada kita. Membangun diri sendiri, membangun rohani kita ketika kita berdoa dengan bahasa roh, berdoa dalam roh, saudaraku. Apa pentingnya juga kita membangun rohani kita? Ini juga penting. Saya mau mengajak kita dulu membaca, saudaraku, di dalam Roma 15 bahwa di situ dikatakan, mari kita baca dulu Roma 15. Ayat yang pertama, perhatikan. Kita yang kuat. Nah, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jadi, anak-anak Tuhan itu diminta supaya kita jangan hanya mencari kesenangan sendiri, memikirkan diri sendiri, tapi kita juga perlu membawa orang yang lemah. Jadi artinya apa? Kita perlu membangun rohani kita supaya kita kuat. Lalu supaya apa? Supaya kita bisa menguatkan orang lain, supaya bisa kita membawa orang lain yang lemah. Haleluya, saudaraku. Untuk membangun iman jemaat atau membangun orang lain, Alkitab mengatakan berdoalah dengan bukan bahasa roh. Iya, jadi kalau saudara membaca dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 16 sampai 12, tadi kita baca 14-15-nya. Jadi kalau orang, Paulus menjelaskan kalau orang banyak seperti kayak gitu kumpul dalam ibadah, kalau orang berbahasa roh, di situ dijelaskan itu tidak membangun iman yang lain. Makanya Paulus menekankan supaya kita lebih baik bernubuat bisa membangun iman yang lain. Jadi kalau kita ingin membangun iman yang lain, orang yang lain itu berbahasa dengan akal budi, bukan dengan bahasa roh. Berbahasa roh adalah tadi membangun diri kita sendiri, membangun rohani kita. Jadi jelas Alkitab menjelaskan kepada kita, saudaraku, manfaat berdoa dalam roh. Dua hal ini yang sangat mendasar. Yang pertama, kita berbicara atau berkata-kata kepada Allah. Dan yang kedua, membangun rohani diri kita sendiri, saudaraku. Itulah manfaat berdoa dalam roh. Saya mau simpulkan dan kita akan nanti masuk di akhir ibadah ini dalam penyampaian firman Tuhan ini akan berjemaah kudus. Tapi saya mau katakan, saya mau ulangi sekali lagi, saudaraku. Yang pertama, makna berdoa dalam roh. Itulah hal yang pertama mau sampaikan
Makna berdoa dalam roh tadi saya jelaskan ada 3 hal. Yang pertama, roh kita yang berdoa. Yang kedua, berdoa dalam roh. Itu pengertian saudaraku. Berdoa dalam roh itu adalah berdoa dalam bahasa roh. Kemudian yang ketiga, makna berdoa dalam roh adalah tanda orang percaya. Haleluya. Nah, manfaat berdoa dalam roh tadi saya sudah katakan, yang pertama adalah berkata-kata atau berbicara kepada Allah, dan yang kedua membangun rohani diri kita sendiri. Jadi marilah saudara, kita manfaatkan berdoa dengan bahasa roh maupun berdoa dengan tidak bahasa roh atau berdoa dengan akal budi. Saudaraku, ini adalah suatu berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Ambillah itu saudaraku, berdoalah dengan bahasa roh, begitu bermanfaatnya. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita, dan kita akan masih masuk minggu kedua, ketiga, dan keempat saudaraku. Bahkan minggu kelima ada, bahwa kita masih dalam tema yang sama, berdoa dalam roh. Biarlah kita selama bulan Mei ini diberkati dengan tema berdoa dalam roh. Saya yakin dan percaya ada banyak firman Tuhan yang akan kita dengarkan, menyingkapkan, yang membuat iman kita akan semakin kuat, yang membuat rohani saudara akan semakin kuat. Biarlah firman ini boleh memberkati kita semua. Katakan amin. Amin. Haleluya. Saudaraku, kita akan masuk perjamuan kudus. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Dan sebelum kita masuk perjamuan kudus, saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Sebelum saya berdoa, saudaraku, renungkanlah firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini betul-betul bermanfaat bagi kita dan bagi saudara-saudara kita yang lainnya. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau sudah menyampaikan isi hatimu lewat kebenaran firman-Mu dengan tema berdoa dalam roh. Kami bersyukur kalau firman-Mu menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran-Mu bagi kami. Biarlah kami, Tuhan, boleh memahami lebih dalam lagi kebenaran firman-Mu yang membawa kami ke dalam kesempurnaan. Tuhan, tolong kami. Biarlah apa yang Kau sampaikan, bahwa Engkau juga mengajarkan kami tanda-tanda orang percaya. Salah satunya adalah berbahasa roh. Dan tidak hanya berhenti di sana, menumpangkan tangan orang sakit sembuh. Ya Allah, ya Tuhanku, mari Engkau berkati kami semua yang mendengarkan maupun yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Meteraikan firman-Mu ini, berkati kami semua. Dan sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Bapa, hamba berdoa seperti apa yang Kau sudah ingatkan kepada murid-murid-Mu, kepada kami, bahwa kami perlu mengingat penderitaan-Mu, Tuhan Yesus, lewat makan roti dan meminum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus yang sudah rela mati di kayu salib. Engkau mengorbankan tubuh-Mu bagi kami, ya Tuhan. Engkau mencurahkan darah-Mu untuk menyucikan dosa kami. Kami mau ambil bagian dalam penderitaan-Mu, ya Tuhan. Biarlah lewat perjamuan kudus ini, persekutuan kami dengan Kristus betul-betul, Tuhan, nyata. Dan ketika kami memakan dan meminum, yaitu roti dan anggur itu yang melambangkan tubuh dan darah Yesus, yaitu Yesus ada dalam kami. Itulah sebabnya hamba berdoa, berkati kami semua lewat perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan melakukan perjamuan kudus ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Saudaraku, siapkan roti saudara dan anggur. Saya akan membacakan firman Tuhan terlebih dahulu. Peganglah roti tangan kananmu saudara. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan saya akan berikan aba-aba nanti.
Pegang roti tangan kananmu, saudaraku, dan angkatlah melebihi atas kepalamu. Mari kita mendengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Yesus Kristus yang dilambangkan roti ini. Haleluya, dalam nama Yesus. Dan sekarang saudaraku, peganglah anggur ini, angkatlah melebihi atas kepalamu dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah Yesus yang dilambangkan anggur ini. Haleluya. 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 Saudaraku, mari naikkanlah syukurmu, katakan sesuatu, berdoalah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari yang indah ini, hari yang kudus ini, kami beribadah kepadamu, memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan mengingat penderitaanmu Tuhan Yesus di kayu salib. Engkau rela mati di sana untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang begitu mulia, begitu besar bagi kami. Terima kasih buat pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau terus berkarya bagi kami. Urapi dan berkati kami semua. Biarlah kami boleh mengikuti, melakukan firman-Mu ya Tuhan. Pada hari ini pun Engkau telah berfirman, bantu kami, urapi kami untuk melakukannya, supaya kami tidak hanya sekedar pendengar, tetapi juga pelaku firman-Mu. Bapa, hamba berdoa, bawa kami semua, kami yang ada di dalam jemaat GPC Raden Saleh. Tuhan memberkati kami semua, dimanapun kami berada ya Tuhan. Sekalipun sampai saat ini kami masih beribadah secara online, tapi itu tidak mengurangi berkat Tuhan yang Kau siapkan bagi kami. Bapa, kami berdoa buat ibadah-ibadah yang akan kami lakukan minggu-minggu depan. Kami tidak tahu waktu yang terbaik, yang terindah Kau sediakan bagi kami untuk kembali kami beribadah secara offline atau tatap muka. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ya Bapa, hamba berdoa, biarlah Engkau memberkati setiap jemaat-Mu. Bawa kami ke padang rumput yang hijau. Bawa kami ke dalam air yang tenang. Di sanalah lapar dan dahaga kami dipuaskan oleh gembala kami yang agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang tubuhnya lemah, yang sakit, Engkau jamah, Engkau pulihkan. Mereka yang saat ini Tuhan sedang bermasalah ekonomi karena dampak pandemi, kami berdoa, turunkan berkat-Mu atas saudara-saudara kami semua. Cukupkan kebutuhan kami semua ya Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak muda yang sedang memasuki Tuhan untuk masuk perguruan tinggi yang saat ini Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati mereka yang sedang kuliah, berkati mereka yang sedang bekerja, berkati mereka di dalam seluruh pekerjaannya, pelayanannya. Berkati gereja-Mu Tuhan. GPC dimanapun berada, Engkau lawan, Engkau berkati. Gereja-gereja Tuhan berbagai denominasi yang ada di Indonesia ini. Pakai gereja-Mu Tuhan seperti yang Kau kehendaki Yesus sebagai terang dan garam bagi bangsa kami. Dan kami juga berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati bangsa ini. Bantu Tuhan para pemimpin kami untuk terus bekerja untuk mengejar, yaitu keadilan sosial dan juga kemakmuran bagi bangsa ini. Turunkanlah berkat-Mu ya Tuhan. Mereka yang duduk di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, tentara, dan yang lainnya semua Tuhan yang berperan bagi bangsa ini, Engkau berkati. Tidak lupa kami berdoa bagi tenggelamnya KRI Nanggala 402. Ada 53
saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air di sana, Tuhan, yang wafat. Kami berdoa buat keluarga ini, tinggalkan, hiburlah mereka Tuhan, berkati mereka. Itulah doa kami Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Angkatlah kedua tanganmu saudaraku, mari kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah segala pekerjaanmu, diberkatilah segala pelayananmu, diberkatilah seluruh aktivitasmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya.